Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aryani. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang analisis data berkala. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Baik, di sini metode analisis tren ada 4, yaitu metode semi rata-rata, metode kuadran terkecil, metode tren kuadratis, dan metode eksponensial. Namun, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang metode semi rata-rata dan metode kuadran terkecil. Pertama, metode semi rata-rata. Langkah untuk mengerjakannya, data dikelompokkan menjadi 2 bagian yang terdiri dari K1 dan K2. Masing-masing kelompok harus mempunyai jumlah data yang sama. Jika data berjumlah ganjil, maka data yang di tengah dihilangkan atau dapat diabaikan saja. Data tengah pada K1 akan dijadikan tahun dasar pada K1 dan data tengah pada K2 akan dijadikan tahun dasar pada K2. Persamaan metode semi rata-rata yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah rata-rata pada K1 atau K2 dan nilai B dapat dicari dengan rumus tersebut. Ini adalah perbandingan data genap dan data ganjil untuk metode semi rata-rata. Dapat dilihat untuk data genap, ini datanya tinggal dibagi 2 saja secara sama rata sehingga didapat K1 dan K2. Dan untuk data ganjil, di sini 2003 adalah data tengah sehingga dapat dihilangkan atau diabaikan saja. Kemudian data dibagi menjadi 2, dapatlah K1 dan K2. Masuk ke contoh. Di sini saya memiliki contoh data perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom. Langkah pertama, data dibagi menjadi 2 bagian, dapatlah K1 dan K2. Nilai rata-rata K1 5,67 dan nilai rata-rata K2 7,33. Ini didapat dari jumlah pelanggan dibagi 3 sesuai dengan jumlah tahun. Kemudian hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2006. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan metode semi rata-rata ini, pertama kita harus mencari nilai B dulu menggunakan rumus B sama dengan K2 kurang K1 per T0 K2 kurang T0 K1, di mana T0 di sini adalah tahun dasar. Kemudian masukkan angkanya 7,33 dikurang 5,67, yang mana ini adalah rata-ratanya tadi, per 2004 dikurang 2001, dapatlah nilai B-nya 0,55. Kemudian nilai B ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Karena di sini saya menggunakan 2004 sebagai tahun dasar sehingga untuk nilai A kita masukkan 7,33 ditambah B 0,55 dan nilai X. Nilai X ini kita dapatkan dari tabel, bisa dilihat karena 2004 adalah tahun dasar sehingga nilai X-nya adalah 0. Kemudian ke atas dikurang 1 dan ke bawah ditambah 1. 2005 nilai X-nya adalah 1 dan 2006 nilai X-nya adalah 2 sehingga masukkan angka 2. Didapatlah perkiraan pelanggan PT Telkom pada 2006 yaitu 8,43. Kemudian metode kuadran terkecil. Metode kuadran terkecil ini data hanya terdiri dari 1 bagian, tidak terdiri dari 2 bagian, sebagaimana metode semi rata-rata. Jika jumlah data genap, maka nilai X harus dibagi 2. Data yang terletak di tengah akan menjadi tahun dasar. Persamaan metode kuadran terkecil adalah Y sama dengan A ditambah BX. Sama seperti metode semi rata-rata tadi. Namun, untuk mencari nilai A adalah A sama dengan sigma Y per N, di mana N itu adalah jumlah tahun. Untuk mencari nilai B, sigma YX per X kuadrat. Ini adalah perbandingan data genap dan data ganjil. Dapat dilihat di sini, untuk data ganjil, data di tengah ini ada menjadi tahun dasar sehingga X-nya bernilai 0.
Dan untuk data genap, di sini tahun dasarnya kita ada 2, yaitu 1999 dan 2000. Sehingga nilai X-nya harus kita bagi 2, di mana menjadi negatif 0,5 dan 0,5. Caranya masih sama, ke atas dikurang 1 dan ke bawah ditambah 1. Kita masuk ke contoh. Data pendapatan PT Telkom. Di sini ada data dari tahun 1997 sampai 2001. Jumlah pendapatan di sini kita anggap sebagai Y. Ini dijumlahkan, totalnya 30,6. Di sini Y dikali X, yaitu 5,0 dikali negatif 2, hasilnya negatif 10,0. Dan di sini X kuadrat, yaitu X ini kita kuadratkan, X 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu dijumlahkan. Hitunglah perkiraan pendapatan pada tahun 2003. Penyelesaiannya, pertama kita cari nilai A terlebih dahulu dengan rumus sigma Y dikurang N. Sigma Y ini adalah jumlah pendapatan tadi, 30,6 per N per 5, di mana 5 ini adalah jumlah tahun, didapatlah 6,12 untuk nilai A. Kemudian untuk nilai B, sigma YX per X kuadrat. Masukkan angkanya, didapatlah 0,55. Kemudian nilai A dan nilai B kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Dimasukkan angka 6,12 ditambah 0,55 dikali 4, di mana nilai 4 ini bisa kita lihat pada tabel seperti metode semi rata-rata tadi. Dapatlah 6,12 ditambah 2,2, hasilnya 8,4. Baik, segitulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.